Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Suhaila Mufidah dari kelas 1C Prodi PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang materi ekonomi Indonesia. Sebelum itu, apa sih ekonomi? Ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikos, oiku, atau nomos, di mana memiliki arti peraturan rumah tangga. Menurut pengertian umum, ekonomi merupakan ilmu untuk mengkaji urusan sumber daya material agar dapat sejahtera baik individu, masyarakat, dan negara. Di dalam kegiatan ekonomi ada beberapa kegiatan. Yang pertama ada produksi. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output. Tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Produksi juga mencakup aspek tujuan kegiatan yang menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat pada proses dan hasilnya. Lalu berikutnya ada tujuan produksi. Dalam konsep ekonomi konvensional, produksi dimaksudkan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Berbeda dengan tujuan produksi dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan maslahah yang maksimum bagi konsumen. Tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Dan yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Berikutnya ada faktor produksi. Macam faktor produksi secara teori terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada modal, dan yang terakhir adalah organisasi atau manajemen. Lalu kegiatan yang kedua ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan membeli barang dan jasa untuk memuaskan keinginan, memiliki dan menggunakan barang dan jasa tersebut. Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Lalu berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Ada dari segi faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor non-ekonomi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Yang pertama ada faktor-faktor ekonomi. Di antaranya faktor-faktor tersebut adalah pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, tingkat bunga, dan perkiraan tentang masa depan. Lalu faktor-faktor non-ekonomi. Yang pertama, banyaknya kekayaan masyarakat dalam bentuk alat-alat liquid. Yang kedua, banyaknya barang-barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran konsumsi masyarakat. Yang keempat, menambah pengeluaran untuk konsumsi. Barang-barang konsumsi terpakai lama, umumnya harganya lebih mahal. Lalu yang kelima, ada kebijaksanaan finansial perusahaan-perusahaan. Yang keenam, kebijaksanaan perusahaan-perusahaan dalam pemasaran. Dan yang terakhir, ramalan masyarakat akan adanya perubahan tingkat harga. Lalu dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat meliputi selera, faktor sosial ekonomi, kekayaan, keuntungan dan kerugian kapital, tingkat bunga, dan yang terakhir adalah tingkat harga. Lalu berikutnya ada fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan C sama dengan A ditambah BY, di mana A adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0, B adalah kecondongan konsumsi marginal, C adalah tingkat konsumsi, dan Y adalah tingkat pendapatan nasional. Berikutnya ada pengambilan keputusan dalam ekonomi. Ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen
juga penentuan kuantitas, faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro sendiri diantaranya ada model-model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan penawaran, elastisitas, teori produksi, hingga teori harga. Ada juga ruang lingkup ekonomi mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro sendiri mempelajari seputar hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu atau perusahaan. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama ada interaksi di pasar barang, yang kedua perilaku penjual dan konsumen, yang ketiga interaksi pasar faktor produksi, yang keempat teori nilai guna, yang kelima teori struktur pasar, yang keenam elastisitas harga, yang ketujuh industri, dan yang terakhir adalah pasar input. Lalu berikutnya ada teori ekonomi mikro. Analisis ekonomi mikro atau mikroekonomi terbagi lagi menjadi 4. Di antaranya, yang pertama ada teori harga. Teori harga sendiri menjelaskan tentang harga keseimbangan antara penjual dan pembeli, di mana keduanya melakukan proses tawar-menawar hingga tercapai suatu kesepakatan pada tingkat harga tertentu. Lalu yang kedua ada teori produksi. Teori produksi juga digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Dan yang ketiga ada teori distribusi. Teori distribusi dilakukan dengan tujuan menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan, serta besaran bunga yang harus dibayarkan kepada para pemilik modal. Lalu yang terakhir ada teori konsumsi. Teori konsumsi adalah teori yang mengacu kepada perilaku beragam konsumen dalam konteks memenuhi kebutuhannya. Lalu yang terakhir ada contoh kebijakan ekonomi mikro. Berikut ini beberapa contoh nyata kebijakan ekonomi mikro. Yang pertama ada kebijakan harga terendah. Kebijakan harga terendah diterapkan ketika dalam kondisi jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, sehingga menyebabkan penumpukan produk dan tidak semua masyarakat akan membeli produk tersebut, hingga kemudian produk dijual dengan harga yang semurah-murahnya. Lalu yang kedua ada kebijakan harga tinggi. Kebijakan harga tinggi ditetapkan ketika kondisi pasar mengalami ketidakpastian harga, yaitu melonjaknya harga menjadi sangat tinggi. Kebijakan ini kemudian dapat terjadi karena jumlah penawaran harga rendah, sehingga jumlah permintaan meninggi. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.